Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكفروا خير لكم إن تعلمون, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat Rihlah yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan kita di episode kelima Rihlah Ramadan Inspiratif Lautan Hikmah SMP Sekolah Sambas Purbalingga. Baik. Sebelum kita melanjutkan untuk acara berikutnya, perkenalkan dululah host dan co-hostnya pada kesempatan kali ini. Host pada kesempatan kali ini yaitu saya sendiri, Arga Dwi Susanto, dan co-hostnya saya, dari kelas 9. Ya, terima kasih Mas Dia Karisma yang telah membantu saya dalam acara Rihlah pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu perkenalkan Dr. Muhammad Fahmi Irwansyah, SPKJ MKes. Beliau ini bertempat tinggal di Gandasuli, Bobotsari. Dan beliau juga kebetulan ini praktek di Jalan Ketuhu, Perumahan Emerald. Beliau juga merintis dari 2017 di Rumah Sakit Gutang Taruna di Brata. Kemudian ada satu lagi, yaitu beliau juga kebetulan praktek juga di Haji Mustajab di Bongkanel Karanganyar. Nah, itu sekilas dari kurikulum vitae dari beliau yang kebetulan narasumber pada kesempatan kali ini. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang puasa dan kesehatan mental. Nah, apa sih itu puasa dan kesehatan mental? Nah, gini dok, sebelum ke tema itu, ini memang kesehatan mental ini masih hangat di masyarakat Indonesia, terutama ini remaja dok.
kebetulan ini juga kita, masyarakat Indonesia, masih menghadapi masa pandemi ini. Apalagi remaja yang merasa tidak bebas untuk mereka seperti biasanya kemanapun mereka bebas pergi. Nah, sekarang ini dalam masa pandemi mereka seperti terkekang, terkurung. Nah, itu yang menimbulkan mereka itu cemas dan menimbulkan merasa takut kemanapun dia pergi. Itu memang yang dihadapi sekarang. Nah, itu kebetulan juga kami mengambil dari tema ini, puasa dan kesehatan mental, ini berdasarkan fakta-fakta yang kami ambil dari beberapa. Misalkan saja dari Rokom Redaksi Kesehatan Negeriku Jakarta 7 Oktober 2021, ini ada beberapa faktanya. Misalkan dari hasil riset kesehatan dasar 2018, ini menunjukkan umur atau usia yang lebih dari 15 tahun, itu ada 19 juta yang mengalami gangguan mental emosional. Itu sangat banyak. Kemudian ada juga yang lebih dari 12 juta itu mengalami depresi. Nah, ada beberapa juga fakta yang lain. Ini dari Litbangkes ini, Dok. Ini setiap hari masyarakat atau penduduk Indonesia itu hampir setiap hari itu ada yang mengalami atau melakukan bunuh diri. Itu sangat luar biasa. Kemudian dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian ini mengatakan bahwa 20% dari keseluruhan penduduk Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Itu hampir setengah juta. Kemudian kenapa kok sampai hampir setengah juta? Karena provinsi di Indonesia ini hampir pasti atau hampir keseluruhan itu tidak ada rumah sakit khusus jiwa. Nah, dokter ini kebetulan juga yang di Purbalingga itu merintis dari 2017. Nah, ini memang sebuah problem di kehidupan kita bahwa mindset-nya, apalagi kita gangguan jiwa, tidak ada rumah sakit, itu memang menghambat ketika kita mau mengobati orang dalam gangguan jiwa atau depresi pada remaja. Itu pada umumnya kita menghadapi di masyarakat Indonesia. Nah, menurut dokter ini, Dokter Fahmi, terkait dengan tadi depresi pada remaja, menurut dokter ini gimana, Dok? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada sore hari ini saya diajak ngobrol santai santai. Mungkin kita kalau ngomongin masalah kesehatan mental, ya kita harus tahu dulu apa itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan. Sebenarnya orang yang mengatakan kesehatan mental adalah kondisi di mana dia bisa dalam kondisi kesejahteraan hidupnya bisa menjalani kehidupannya, kemudian dia bisa mengelola stres dalam pola kehidupannya, tetap berjalan dan bisa produktif minimal dalam lingkungan tempat dia kerja. Itu kesehatan mental. Kalau kesehatan mental pada anak-anak SMP gitu, ditambah dengan pengertiannya ditambah dengan dia bisa bangkit dari kesedihan, bangkit dari masalahnya, kemudian dia bisa lagi sekolah, punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, kemudian dia bisa berprestasi lagi. Itu berarti dia punya kesehatan mental yang baik. Karena memang di era sekarang ini kita tidak bisa kesehatan mental dipisahkan dengan kesehatan fisik, karena memang fisik dan mental menjadi satu kesatuan sebetulnya. Cuma masalahnya adalah kesadaran kesehatan mental itu sendiri masih sangat kurang di masyarakat. Karena memang kesehatan fisik itu sangat jelas. Kalau misalnya Pak Aga atau mungkin kartu sakit, kalau pusing akan tahu rasanya pusing. Gitu. Kita harus beli obat gitu. Minimal beli obat ya. Nggak harus mesti ke layanan kesehatan, nggak apa-apa. Minimal beli obat. Gitu. Berarti kan dia tahu bahwa pusing dirasakan sakit. Tapi kalau kesehatan mental itu susah karena kesehatan mental itu punya tingkatan-tingkatan. Dalam hal ini di sore ini kita berbicara tentang masalah depresi. Itu depresi bisa dikategorikan dengan, biasanya saya membagi dengan 3, ya seperti yang saya pelajarin dulu, membagi dalam 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kalau yang berat tidak usah pusing karena pasti
sudah sangat terganggu, keluarga terganggu, jadi pasti akan dibawa ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau yang ringan ini yang jadi masalah. Nah, ya. Pokoknya adalah yang ringan ini. Kalau yang ringan juga udah tahu, otomatis berarti kesehatan mental di penelitian tentang kesehatan mental di masyarakat sudah membaik. Nah, kalau ringan ini biasanya susah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Karena kadang-kadang malu ngomong, ya kan? Kadang-kadang mungkin menganggap ini biasa aja, mungkin begitu nih. Mungkin merasa belum terlalu penting, gitu. Mungkin begitu. Oke. Kemudian dari Mas Redo mungkin ada pertanyaan? Iya dok, saya mau tanya ya. Nah, untuk depresi itu sendiri tuh ada penyebab tersendirinya nggak sih? Apalagi kan bisa sampai remaja kena depresi gitu. Mungkin bisa dijelaskan ada penyebab tersendiri atau bagaimana gitu? Kalau penyebab depresi sebenarnya sampai sekarang para ilmuwan itu mengatakan memang penyebabnya tidak bisa dikatakan satu jenis, itu nggak bisa. Memang banyak penyebabnya. Tapi yang jelas depresi diawali dari orang mungkin bisa dilihat dari secara umum itu ada penyebab organik atau non organik. Kalau organik itu ya dari organnya. Ya. Pernah jatuh, punya sakit panas, itu bisa. Jadi kerusakan organ itu menyebabkan depresi juga bisa. Kemudian yang kedua adalah yang non organik. Non organik ini yang proses kehidupan. Jadi kita bertemu dengan orang, bersosialisasi dengan orang, muncul masalah, muncul problem dalam kehidupan manusia, itu yang menjadi penyebab depresi. Jadi intinya depresi adalah bisa dibilang stres, terjadi stres, ada masalah, tidak bisa mengatasi, berlanjut menjadi depresi. Iya. Jadi kelanjutan dari stres. Kalau stres kan orang kan sering tuh kita ngomong, aduh aku stres nih. Stres tugasnya banyak. Ya, itu. Gitu. Nah itu tidak bisa menyelesaikan. Berlanjut berhari-hari, mungkin sampai berminggu menjadi depresi. Depresi sendiri itu juga ada dua. Jadi depresi secara ada dengan psikotik dan ada yang tidak dengan psikotik. Nah, nanti kita bahas. Oke, baik dok. Terima kasih. Tadi yang penyebabnya kemudian mungkin gini dok, lebih ke karena kan kita sedang membahas pada masa remaja. Apalagi masa remaja ini mungkin mereka-mereka yang sedang sekolah. Lah, biasanya remaja yang ketika sekolah itu mereka biasanya tugasnya yang numpuk, kemudian susah untuk mengerjakan. Lah itu mungkin mengakibatkan mereka akan mengalami depresi. Lah itu cara mencegah mereka. Mungkin ada kiat-kiat atau mencegah mereka agar tidak depresi. Itu pasti kan mereka akan hadapi. Tugasnya banyak, kemudian susah. Lah itu yang mereka, gimana caranya untuk mencegahnya itu? Memang kalau saya lihat, ini saya jujur saja nih, memang kalau saya lihat anak-anak sekolah sekarang itu memang lebih sibuk ya. Nah, ya, betul. Jadi lebih sibuk daripada saya sekolah dulu mungkin. Ya, cara-cara mungkin yang paling sederhana dari adik-adik mungkin karena di adik-adik atau anak sebenarnya. Anak-anak juga bisa. Anak-anak itu dengan cara mungkin yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu penting ya. Jadi kayak misalkan tugasnya banyak, harus belajar ini dan itu. Harus mengenali diri sendiri. Saya kalau belajar mungkin enak nih kalau belajarnya pas siang-siang gitu. Karena saya ngantukkan, kalau malam ngantuk. Jadi kenali dulu. Kalau itu dikenali kan otomatis belajar kan nggak mungkin tiba-tiba numpuk banyak ya. Kalau misalkan kita belajar tiap hari mesti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau udah kebiasaan kan akan jadi enak. Paling nggak minimal tugasnya nggak terlalu menumpuk. Minimal begitu. Kalau memang dijalani tiap hari. Jadi bukan yang kalau dulu saya masih bisa wayangan ya istilahnya. Betul. Sekarang mungkin nggak bisa wayangan. Tugasnya begitu banyak itu. Mungkin itu cara mencegahnya dengan mengenali potensi yang ada diri sendiri itu. Terus kemudian setelah mengenali diri sendiri ya mensikapi apa yang menjadi kendala dalam kehidupan. Memang kayak tadi Mas Arado bilang depresi itu memang cukup banyak justru pada anak-anak remaja. Karena anak remaja itu kan kondisi mental juga belum stabil ya, karena itu belum stabil, keinginan banyak gitu kan. Tugasnya banyak, ya itu memang menjadi masalah. Memang secara konsensus anak-anak memang remaja gitu, itu memang punya potensi lebih besar daripada orang tua untuk mengalami depresi. Terima kasih. Ya, Mas Rado, mungkin ada tambahan lagi? Nah, kalau misal sudah terlanjur nih, kita kena depresi gitu. Nah, itu biar kita bisa lepas dan nggak terjadi bahaya yang berkelanjutan itu, mungkin ada cara menanggulanginya atau bagaimana ya? Cara penanggulangannya kalau sudah kena ya? Iya, kalau sudah kena. Kalau sudah kena otomatis kita harus melihat dulu nih faktor penyebabnya apa gitu kan.
Dan kembali lagi tadi ke pembagian ringan Iya. dan berat. Kalau pembagiannya kenapa, masalahnya apa, depresinya penyebabnya apa dulu. Kalau dia termasuk yang ringan, ya bisa sembuh sendiri dengan mungkin dukungan keluarga, kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, keluarga, dia bisa sukses kembali. Iya, baik. Tapi kalau sudah yang sedang, apalagi berat, itu otomatis harus pergi ke pelayanan kesehatan, Ya. di kesehatan jiwa, mungkin gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang depresi itu sendiri, kemudian penyebabnya, cara mencegah, kemudian cara menanggulangi. Kemudian ini dok, kaitannya dengan puasa ini sendiri dok. Mungkin tidak ada kaitannya tidak puasa itu sendiri dengan kesehatan mental. Mungkin itu pasti ada kaitannya, erat atau apa mungkin. Nah, yang kami tanyakan, apakah ada manfaat puasa sendiri untuk kesehatan mental? Apakah dengan berpuasa kesehatan mentalnya itu terjaga, kemudian tidak gampang goyah, tidak gampang depresi, itu mungkin seperti apa, Dok? Oh ya. Kalau kesehatan mental, puasa sendiri itu kalau di dunia kedokteran itu sangat bermanfaat. Ya. Kalau secara umum itu dia bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan pembakaran lemak. Ya. Jadi semuanya memang arah kepada kesehatan secara fisik. Tapi kalau di kesehatan mental, ya puasa itu juga punya pengaruh. Karena di situ di puasa itu kita dilatih untuk sabar, Ya. ya kan, sabar karena ingin makan nggak boleh, ada aturannya, habis subuh sampai maghrib kan nggak boleh makan ya. Jadi di situ kita berlatih untuk menekan ego, ya kan, menekan kemauan, maunya begini tapi nggak bisa karena memang puasa kita harus menahan. Ya, betul. Kemudian selain itu puasa juga yang paling penting adalah membuat kita jadi hidup itu bisa, kalau bahasa Jawa itu semelah. Iya, betul. Jadi semelah dengan kondisi kita masing-masing. Nah, ini sangat bermanfaat untuk nantinya setelah kita daripada puasa 1 bulan penuh. Dari situ kita bisa belajar kan, oh kalau puasa kemarin saya bisa kok mengendalikan emosi ini itu gitu kan. Dan juga bisa melatih kita untuk disiplin. Salah satunya adalah disiplin buka puasa. Buka puasa kan selalu pas. Iya, pas. Tidak mungkin mundur. Iya. Gitu ya. Mungkin gitu. Ya. Baik. Saya mau tanya nih, Dok. Untuk zaman sekarang ini kan banyak yang misal kayak meremehkan gitu ya, menganggap sepele kesehatan mental. Mereka nganggapnya kesehatan mental itu nggak sama pentingnya sama kesehatan fisik, bahkan dijadiin candaan. Ya karena memang banyak yang self-diagnose, cuma nggak memungkiri kalau ada yang benar-benar memang terkena depresi. Nah, itu menurut dokter sendiri itu ada nggak caranya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental gitu? Nah, ini sebetulnya kalau bertanya ini menjadi PR-nya divisi kesehatan di Indonesia dan PR-nya dinas kesehatan itu sebetulnya bukan hanya saya ya mungkin gitu, karena memang salah satu yang kita upayakan sekarang adalah memang penyuluhan tentang pentingnya kesehatan mental. Sebenarnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan makan dan minum. Kita hidup tuh nggak bisa hanya memikirkan kesehatan fisik saja. Fisik berjalan dengan baik, kalau mentalnya nggak baik juga nggak bisa. Karena memang fungsinya kesehatan mental dan fisik itu 50% 50%. Jadi hidup itu akan merasa hidup dengan baik ya kalau sehat mental dan fisiknya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau cara meningkatkan ya dengan penyuluhan ke masyarakat, baik ke puskesmas, ke sekolahan juga. Sebelum pandemi melakukan itu sebenarnya. Cuma ini karena pandemi jadi putus. Betul. Jadi ya moga-moga sih ke depan nanti pandemi sudah selesai bisa kita akses lagi untuk
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental bagi seluruh manusia. Baik, baik. Terima kasih. Baik dok, sebelum kita lanjut ke yang lain, gini dok, anak-anak biasanya sering bertanya ketika apalagi masa remaja ini mau lanjut ke sekolah lanjutan gitu ya, mereka harusnya punya mental yang sehat, mental yang kuat ketika menghadapi, pasti nanti untuk sekolah lanjutan pasti mereka harus punya spirit yang bagus. Lah, pasti ada yang bertanya, gimana sih untuk caranya atau kiat-kiatnya atau tipsnya untuk mereka mempunyai mental yang sehat dan kuat itu sendiri, dok? Mungkin kalau ingin tips seperti itu ya, jadi terutama mungkin gini, bahagiakan hidup kita setiap hari. Ya. Masa kita bangun tidur, kita menghirup udara segar di pagi hari itu, kita di hati dan di pikiran selalu merasa alhamdulillah nih, kita diberikan kehidupan lagi pada hari ini. Berarti kita harus punya semangat, karena kita dikasih kesempatan untuk hidup dengan lebih baik lagi. Jadi seenggaknya kalau kita punya rasa begitu setiap bangun tidur, energi baik yang mengalir di dalam tubuh itu merupakan energi yang positif. Jadi dengan seperti itu, mesti kita akan lebih punya semangat daripada orang yang bangun tidur terus ngeluh. Sekolah Lemes. nanti pasti akan kebanyakan negatif. Itu satu. Yang kedua, selalu berpikir positif dengan segala bentuk yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu memandang sisi positifnya. Kalau kita memandang sisi positifnya, insya Allah sisi negatifnya akan menyingkir dengan sendirinya gitu. Kalau kita selalu berpikir positif, pikiran negatifnya akan hilang lama-lama gitu kan. Jadi kalau dengan hilangnya negatif, hidup kita akan selalu semangat. Siap. Semangat tapi terkontrol dalam skala yang baik. Gitu. Yang ketiga adalah kita sekarang sibuk nih dengan keinginan apa sehingga keinginan itu tidak tercapai, kita mengalami stres gitu. Jadi mungkin tips yang paling penting adalah buat anak-anak sekolah ini adalah kuatkan atau tingkatkan kemampuan yang Anda miliki, masing-masing orang ini maksudnya sebaik-baiknya ditingkatkan sehingga pada saat nanti Anda mempunyai keinginan, kemampuan Anda dekat dengan keinginan itu. Jika mencapai keinginan itu tidak jauh, atau malah mungkin kemampuan Anda sudah melebihi yang Anda inginkan. Jadi itu tidak menjadi masalah. Jadi jangan stres karena punya keinginan tidak bisa terpenuhi, tapi siapkan kemampuan dulu, baru nanti kita berpikir tentang keinginan. Mungkin begitu tips. Baik. Ini sudah panjang lebar, sudah dijelaskan ya dari anak-anak semuanya. Mungkin sebelum melanjutkan, saya sebagai host ada hadiah ini buat kalian ya, berupa 2 buku ini dari pengarang Felix Xiao, Brilliant in the Inspiration, Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, nanti yang bisa menjawab kalian pertanyaan dari saya sebagai host, nanti kalian dapat buku ini yang disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum. Nah, nanti siap-siap, nanti yang dapat menjawab pertanyaan dari saya, silakan angkat tangan, kemudian dari saya akan yang bersangkutan. Siap ya? Pertanyaan dari saya, bagaimana cara mencegah depresi? Sekali lagi, saya ulangi, bagaimana cara untuk mencegah depresi? Ya, silakan yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Nanti mendapatkan buku ini. Ini yang buku sangat langka ini. Ketika kalian menemukan dimanapun ini, susah nih nyarinya. Nah, kalian beruntung, nanti yang dapat ini nanti beruntung. Siap kan? Nah, kalau yang sudah siap, silakan angkat tangan. Nanti langsung saya tunjuk. Oke, mungkin kalian Pak Guru, saya kasih waktu dulu untuk persiapan menjawab. Nanti kalau yang sudah siap, silakan angkat tangan ya. Nanti kemudian di unmute suara kalian. Oke, Dok, mungkin biar mereka sudah persiapan dulu, mungkin belum siap atau sedang mempersiapkan jawaban. Gini, nih Dok, ada beberapa pertanyaan dari anak yang sudah mereka tuliskan di komentar mereka dan yang mereka simpan untuk pertanyaan ketika kita bahas acara seperti ini, karena mereka ini sangat antusias ini, Dok, tentang mental mereka. Ada beberapa, mungkin saya tunjuk saja pertanyaan dari ini, Dok. Sebenarnya beberapa ada hampir sama. Kita garis besar saja, yaitu tentang istilah ini, Dok, yang dari Nafisa, Naifa, kemudian tadi udah beberapa tentang ini, safe home. Nah, ini
banyak dari mereka yang menanyakan self-harm itu sendiri apa. Ada juga yang menanyakan apakah dengan tadi tugas itu yang numpuk, kemudian sedih ketika tidak bisa mengerjakan tugas, mereka nangis, apakah itu termasuk self-harm? Dan kemudian cara mengatasi self-harm itu sendiri apa? Lah, mereka masih bingung. Nah, ini mungkin ini mumpung kita ketemu, kemudian dengan narasumber yang ahlinya, mungkin mereka bisa memahami. Jadi secara garis besar, self-harm itu apa? Kemudian cara mengatasinya mungkin di kalangan mereka yang masih bingung. Gimana, Dok? Self-harm sebenarnya itu bentuk menyakiti diri sendiri ya. Tapi memang di masa sekarang ini agak menjadi Tren. ya. Ya, self-harm itu Sebenarnya sendiri. itu adalah pelampiasan dari anak-anak itu mungkin yang mengalami masalah kesehatan mental, Ya. tidak bisa menemukan solusi yang baik atau tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, Ya. sehingga memutuskan untuk melakukan self harm gitu. Yang saya sesalkan sebenarnya kenapa harus self harm gitu? Nah, Kenapa pada saat ada masalah, kenapa nggak larinya makan bakso yang enak, nah itu. makan soto gitu kan? Jadinya ya paling efeknya cuma gemuk gitu kan, nggak masalah Ya. gitu kan, tetap sehat gitu. Tapi self harm itu kan menyakiti diri sendiri gitu Pak Guru. Jadi suka belek tangan, Ya, itu. ya itu, terus sambil nangis gitu belek tangan. Nah, luka habis belekan ini kan juga meninggalkan bekas. Ya. Meninggalkan bekasnya itu tidak baik gitu. Apalagi untuk cewek gitu. Ya. Nah, ini tulisan yang saya alami di praktekkan itu banyak tindakan self harm justru malah cewek. Iya, betul. Gitu. Memang cewek angka depresinya memang Lebih tinggi. daripada cowok gitu ya. Nah, itu kalau sudah terjadi bekas itu saya kadang-kadang kalau melihat itu aduh sayang sekali gitu. Karena jadi nggak cantik kan gitu. Karena perempuan kok begitu kan gitu. Nah, kalau bagi yang nggak nanti malah kesannya sangat tidak baik gitu. Bekas apa itu dicoret-coret, dan pikirannya narkoba segala macam. Padahal sebetulnya mereka hanya gitu melampiaskan kekesalan dari mungkin kayak tugas terlalu banyak. Nah, itu. Ya gitu loh. Jadi makanya tadi saya di depan bilang, sebenarnya kalau tugasnya terlalu banyak, ya Anda harus menguasai kenali diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dulu. Anda bisa bagaimana sih menjalankan tugas dengan baik, bagaimana waktunya gitu. Anda harus mencari tahu waktunya sendiri. Nah, itu jalankan. Jadi tugas-tugas itu hanya tidak menumpuk gitu. Dengan tidak menumpuk kan meminimalkan, paling nggak mengurangi tingkat stres, depresi juga tidak terjadi. Karena ini kalau stresnya itu kita bisa mengatasi, insya Allah tidak terjadi depresi, itu tidak berlanjut gitu. Mungkin begitu. Oke, Dok, terima kasih tadi ya. Ya, mungkin anak-anak semuanya tadi penjabaran dari Dr. Fahmi tentang self-harm itu sendiri, mungkin ada yang belum puas, masih terlalu singkat. Oke, nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Mungkin gini deh, Dok ya. Karena mungkin kita sudah ketika membahas tentang kesehatan mental itu sendiri pasti kalau kita jelaskan, kalau kita bicarakan dalam waktu 30 menit, itu tidak akan mungkin selesai. Dan pasti mereka ketika mendengarkan seperti ini masih belum puas, pasti itu. Ya. Nah, itu harusnya di lain waktu, karena mungkin kita karena keterbatasan waktu, jadi ya mungkin kita dicukupkan 30 menit. Tapi memang dari sekian pertanyaan dari mereka, memang sebagian besar itu paling banyak dari istilah self-harm itu sendiri. Makanya mereka belum tahu apakah ini namanya self-harm, apakah ini saya sudah mengalami self-harm itu sendiri, kemudian cara mengatasinya pasti itu lebih dari 20 lebih itu. Karena memang ya mereka sadari sendiri, belum tahu mengenali itu self-harm itu sendiri apa, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang pertanyaan tadi, yang belum bisa menjawab tentang bagaimana cara mengatasi depresi, nanti bisa dijawab di kolom komentar. Kalau bisa, nanti sekali lagi dapat hadiah dari yang disponsori oleh Perpustakaan Bahrul Ulum ya. Nanti yang bisa menjawab, nanti besok akan diberikan hadiah berupa buku ini ya, dari Felix Xiao. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemudian dari dokter sendiri, Dr. Fahmi, untuk kesimpulan hari ini. Oke, terima kasih. Kesimpulannya mungkin karena ya tadi yang disampaikan kita terlalu singkat waktunya ya. Ya, itu sendiri. Menyampaikannya semuanya. Kesimpulannya mungkin adalah untuk anak-anak Sambas ya terutama gitu. Mungkin kenali diri sendiri dengan baik, gitu nih, kenali diri sendiri dengan baik. Kemudian selalu berpikir positif dengan semua masalah yang ada. Ya. Kemudian jangan berpikir yang singkat jika kita menghadapi masalah. Jadi
gitu kan. Kalau memang butuh bertanya dengan orang, ya bertanya dengan orang. Siap, siap. Gitu. Jadi jangan malu bertanya kalau kita ada masalah. Yang ketiga, tolong banget ini. Iya, iya. Jangan self harm menjadi solusi buat itu, karena setelah Anda self harm juga masalah itu nggak akan selesai. Masalah itu tetap ada. Jadi sebaiknya adalah berpikir bagaimana mencari solusi dengan masalah itu. Guru itu juga orang tua Ya, di sekolahan. Kalau di rumah mungkin orang tuanya sama. orang tua sini. Tapi kalau guru orang tua di sekolah, sekolah. jadi boleh untuk minta waktu dengan bapak ibu guru. Saya ada masalah begini nih. Jadi jangan malu gitu. Karena depresi salah satunya adalah pencegahannya juga salah satunya adalah dengan curhat. Ya, itu. Seperti rumah itu butuh jendela untuk ventilasi. Kalau manusia ventilasinya pakai mulut Ya. untuk ngobrol dengan bapak dan ibu guru. Saya pikir Sambas akan sangat welcome dengan konsultasi semacam ini dari para muridnya. Untuk yang selanjutnya, mungkin buat anak saya, Esen ini nonton, ya mungkin kamu nanti akan bisa lebih baik daripada aku. Oke. Ya, itu Dok. Terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Mungkin sekali lagi, memang untuk membahas tentang kesehatan mental tidak cukup waktunya hanya untuk 30 menit. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali. Jadi ya memang keterbatasan waktu ini juga ya. Terima kasih untuk anak-anak dan sekali lagi untuk Dr. Fahmi, ini saya juga mohon maaf dari tim kami untuk waktunya mungkin dipotong atau mengganggu waktunya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fahmi dan Pak Arga telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara podcast hari ini. Karena keterbatasan waktu, alangkah baiknya kita akhiri sekarang, akhiri kali ini saja. Buat penonton di rumah jangan khawatir, masih ada kesempatan lain untuk bertemu. Makanya pantengin terus podcast kesayangan kita, Rihlah Ramadan Inspirasi Lautan Hikmah di channel SMP Suku Mas Purbalingga setiap pukul 5 sore. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari kita luaskan dakwah dan syiar Islam di bulan Ramadan ini. Let's fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.